dan saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda bagi Keluarga. Hari ini Sabtu 8 Mei 2021. Bacaan kita dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai 21. Jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Ingatlah apa yang telah kukatakan kepadamu, seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya. Jikalau mereka telah menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Jikalau mereka telah menuruti firman-Ku, mereka juga akan menuruti perkataanmu. Tetapi semuanya itu akan mereka lakukan terhadap kamu karena nama-Ku, sebab mereka tidak mengenal Dia yang telah mengutus aku. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Tema kita pada hari ini adalah sekelumit kebaikan mengalahkan kebencian. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa dalam Inspirasi Sabda hari ini. Saya berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, gembira dalam menjalani hari-hari hidup kita. Walaupun mungkin ada merasa gelisah, khawatir, ketakutan dengan situasi dunia kita yang sekarang. Tetapi juga tetap kita tidak lupa bersyukur kepada Tuhan atas segala kebaikan-Nya. Sebelum memulai permenungan ini, saya menghantar kita dalam sharing pengalaman iman. Pengalaman ini adalah pengalaman seorang bapak yang bekerja di suatu perusahaan. Dia bersharing begini kepada saya. Dia melamar dalam suatu pekerjaan di perusahaan dan dia diterima. Sewaktu dia diterima, dia mulai bekerja. Setelah beberapa minggu mengenal staf-staf dan karyawan yang lain. Nah, dalam perusahaan itu dia mengenal satu persatu dan termasuk agamanya. Hanya 2 orang yang non-muslim, yang Katolik. Lalu dia melihat sikap-sikap para saudara-saudarinya di perusahaan itu yang mulai semakin hari semakin menganggap remeh terhadap bapak ini. Diasingkan, tidak diperhitungkan. Tetapi bapak ini punya tekad yang baik. Dia akan bekerja terus dengan tekun dan bertanggung jawab. Dan akhirnya dari segi pekerjaan dia bekerja dengan baik. Tetapi sikap-sikap yang tidak baik tetap dia terima. Dia dengarkan, dia hadapi setiap hari. Nah, suatu hari perusahaan ini akan mengadakan acara bersama. Lalu bapak ini mendapatkan tugas seksi konsumsi memasak. Walaupun seorang bapak, dia menunjukkan bahwa dia memasak. Dia belajar dengan membuka resep-resep untuk memasak dan dia lakukan. Nah, ketika dia ditugaskan memasak, dia memasak dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kasih. Orang lain mulai mencibirkan, mungkinkah bapak ini pandai memasak untuk kita? Bapak ini menunjukkan dengan semangat. Dan ternyata setelah selesai masak, sesuai dengan menu yang mereka tentukan, dan dia bisa memasak dengan baik. Nah, pada saat menghidangkan makanan, nampak orang-orang yang memakannya bergembira, bersemangat
dan semua mengacungkan jempol. Bapak bagus, masakannya enak, lezat. Terima kasih Pak. Pujian-pujian yang keluar. Bapak ini mulai tersenyum-senyum. Sama-sama Pak, terima kasih, selamat menikmati. Kebaikan yang dilakukan Bapak ini hanya menunjukkan pada saat masa itu nampak mulai merubah sikap-sikap teman-temannya di perusahaan itu. Sekelumit kebaikan yang ditunjukkan mengubah situasi perusahaan itu. Dan akhirnya sejak saat itu mereka semakin akrab, bersaudara, dan mulai diakui, mulai dilibatkan Bapak ini dalam perkumpulan-perkumpulan dalam arisannya. Juga menyapa setiap hari. Makin akrab mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, dalam Injil tadi kita mendengarkan. Dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci aku daripada kamu. Kata-kata Yesus ini dituliskan oleh Santo Yohanes. Menderita bagi Kristus haruslah rela bila dunia dibenci. Menolak kita, itu adalah suatu kenyataan yang kita alami, yang kita rasakan, dan tidak bisa dihindari. Sebab dunia terlebih dahulu membenci Kristus daripada kita. Oleh karena itu, kita tidak perlu heran jika sampai sekarang ini banyak orang Kristen yang mengalami tekanan, yang menderita, diperlakukan tidak adil, baik itu dari tempat beribadat dan bertetangga, bermasyarakat. Karena memang Kristus telah lebih dahulu mengalami itu, maka kita pengikutnya juga tentu mengalami hal yang sama. Karena dikatakan Kristus, jikalau kamu mau mengikuti aku, kamu harus memikul salibmu, harus menderita seperti aku. Lalu, apakah kita berdiam diri? Atau kita menjadi tawar hati, menjadi mundur? Tidak. Kita tetap tegas, kita tetap ingat, berpegang teguh pada iman kita. Nah, sekarang apa yang mau kita lakukan ketika terjadi hal seperti itu? Kita harus tetap mengagungkan Allah. Kita harus tetap bertahan dengan modal kita membawa kebaikan. Kemanapun kita pergi, kemanapun kita, dengan siapapun kita bergaul, tetap kita membawa kebaikan. Dengan pengalaman Bapak itu tadi, dia berpegang teguh pada satu kebaikan, menunjukkan kebaikan hatinya, ketulusan hatinya, mampu mengubah kebencian itu. Memang kebaikan sangat kecil pun sangat berarti. Kebencian, perasaan-perasaan negatif itu bisa hilang, bisa lenyap ketika kita tetap menaburkan kebaikan itu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam keluarga-keluarga, berangkat dari rumah, entah ke suatu pertemuan, dalam hidup bermasyarakat, bertetangga, hendaknya kita pertama sekali berdamai dengan diri kita, berdamai dengan keluarga kita. Barulah kita berangkat untuk membawakan, menaburkan damai itu kepada masyarakat, tetangga kita, dan siapa saja. Bahkan mungkin dalam pekerjaan kita. Sehingga ya kebaikan yang kita tawarkan itu semoga mampu mengubah perasaan-perasaan benci, jengkel, khawatir yang kita temukan dalam hidup sehari-hari. Kita belajar dari Yesus, bahkan Yesus mendoakan musuhnya. Maka kita juga
pengikut Kristus berdoa agar orang-orang yang membenci, yang melupakan, yang bersikap tidak adil terhadap kita, berbalik mampu berbuat yang baik. Sebab kebaikan yang telah kita lakukan, yang kita praktekkan, telah membuka hati dan pikiran mereka. Semoga pewartaan kita, tugas pastoral kita, kenyataan hidup kita, realitas hidup kita sehari-hari mampu membawa damai bagi keluarga kita, bagi dunia kita, sehingga kita mengalami kedamaian di dunia ini. Selamat bermenung, Tuhan memberkati.